Shalom. Wah, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau bicara satu topik atau tema yang sungguh sangat penting. Bahkan ini merupakan suatu yang menjadi dasar fondasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Semua dimulai dari ini, dasar ini Bapak Ibu. Kalau seseorang membangun rumah atau membangun sebuah gedung, pasti semua ada dasar dan fondasinya. Tanpa fondasi atau dasar yang kuat, saya yakin dan percaya apapun yang dibangun, seindah apapun bangunan itu pasti suatu hari kelak akan roboh dan rusak. Pentingnya iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan. Jadi pentingnya hidup di dalam iman kepada Yesus Tuhan yang sudah mengasihi kita dan yang sudah menyelamatkan kita. Apa itu hidup dalam iman? Hidup dalam iman itu yang pertama adalah percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar ini yang pertama, bahwa di dalam Kristus yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita, Dia tetap Tuhan yang buat mujizat. Yang kedua, percaya bahwa Allah memutuskan segala hal itu berdasarkan rencana dan kehendaknya yang berdaulat. Bahwa Allah itu bekerja segala sesuatu berdasarkan rencana dan kehendaknya. Kehendak kita boleh saja kita siapkan, kerinduan kita, rencana kita boleh saja kita siapkan, tetapi semua tetap akhirnya berujung berakhir pada apa? Pada kehendaknya. Yang ketiga, hidup dalam iman adalah percaya bahwa Yesus tetap Tuhan apapun yang terjadi. Dunia boleh meragukannya, dunia boleh menghinanya, dunia boleh mencaci makinya, tetapi bagi kita orang percaya, Yesus tetap Tuhan dan juru selamat kita yang sudah mengasihi dan mengasihi kita. Apapun yang dunia boleh katakan tentang Yesus, tapi bagi kita Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Apa alasan pentingnya iman di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan? Alasannya mengapa pentingnya iman kepada Kristus dalam menjalani kehidupan? Karena menurut Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi bagaimana kita mendapat perkenanan dari Tuhan? Hidup oleh iman. Yang kedua, apa alasan kita hidup oleh iman? Karena kita sudah dibenarkan oleh iman, maka kita juga harus hidup oleh iman. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sebelum melangkah keluar melakukan segala sesuatu, lakukan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menghadapi apapun, buka usaha apapun, semua lakukan di dalam nama Yesus. Apa ciri orang yang berjalan dalam iman? Orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang tidak berjiwa pemberontak. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itulah ciri hidup orang beriman. Selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Jangan lupakan Tuhan. Tapi satu hal, bahwa kekuatan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu memampukan kita untuk tetap terus berjalan di tengah kesulitan, tetap percaya di tengah proses yang ada, tetap setia dalam kebimbangan, tetap bangun dan mencoba lagi ketika kita jatuh. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya Tuhan bersama dengan aku. Itulah iman. Iman kita menghasilkan buah yang matang, bukan buah yang asal-asal, bukan buah yang busuk, tapi iman kita menghasilkan buah yang matang. Mari kita lakukan semua dengan mata yang tertuju pada Yesus. Menjalani hidup kita, menjalani rumah tangga kita, menjalani semua pekerjaan bisnis usaha kita. Biarlah mata kita terus tertuju kepada Yesus. Karena disitulah sumber kekuatan kita.